Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kriteria Ruth Hurwitz. Sebelum masuk ke materi, ada pendahuluan di mana Ruth Hurwitz ini digunakan untuk sebagai pengecek kestabilan dari sebuah sistem. Nah, syarat sistem itu stabil ada 3. Ada sistem stabil apabila akar-akar persamaan karakteristik berada di sebelah kiri bidang S. Sesuai gambar berikut. Lalu ada sistem tidak stabil apabila akar-akar persamaan karakteristik di sebelah kanan bidang S, di mana ini imajiner dan ini steady state. Lalu ada sistem tepat stabil atau tepat tidak stabil, bisa juga disebut marginally stable, yaitu apabila akar-akar persamaan karakteristik berada tepat pada sumbu imajiner yang tadi ini. Nah, akar-akar persamaan karakteristik itu yang mana ya? Itu yang ini. Misal nih fungsi alien. Nah, ini penyebutnya itu dicari akar-akarnya. Nah, jadi akar-akar persamaan karakteristik. Next. Nah, ada metode-metode yang digunakan untuk menganalisis kestabilan suatu sistem. Ada metode Ruth Hurwitz, diagram Bode, dan kriteria Migis. Nah, untuk kriteria Ruth Hurwitz merupakan metode aljabar yang menghasilkan informasi pada kestabilan mutlak dari suatu sistem linear time invariant yang mempunyai persamaan karakteristik dengan koefisien yang konstan. Lalu diuji apakah akar-akar persamaan karakteristik itu di sebelah kanan bidang S atau akar-akar tersebut terletak di sumbu CW atau imajiner atau di sebelah kiri. Nah, adapun cara-caranya untuk menentukannya itu pertama ditulis dalam bentuk polinomialnya, lalu dari bentuk polinomial tersebut diubah ke dalam bentuk tabel root seperti gambar ini. Dari gambar tersebut dimasukkan urutannya, misal S pangkat N, lalu yang baris pertama ini untuk yang genap, kemudian baris bawahnya untuk yang ganjil. Nah, untuk yang SN pangkat minus 2 ini itu untuk mencari B1. Nah, B1 ini mengikut ada rumusnya sendiri, tidak sama seperti dua baris di atas. Nah, cara terakhir ketiganya yaitu memeriksa kolom pertama tabulasi root. Sistem stabil bila kolom pertama pada tabel root semuanya bertanda sama. Maksudnya adalah ini kolom pertamanya itu sama semua, tidak ada seperti contoh ini. Kalau di contoh ini ada 2 perubahan tanda pada kolom pertama, sehingga ada 2 pol yang bagian realnya positif
maka sistem tak stabil. Nah, yang tak stabil itu ini yang dari 1 ke min 6, dia berubah tandanya, kemudian dari min 6 ke 5 dia berubah lagi. Nah, itu 2 perubahan. Jadi maka sistem tersebut tidak stabil. Lanjut, di sini ada kasus khusus Arrow. Nah, bila ada suku pada kolom pertama bernilai 0 dengan suku-suku lain tidak 0 atau tak ada lagi suku yang tersisa, maka suku 0 diganti dengan bilangan positif sangat kecil atau epsilon dan baris berikutnya dihitung. Nah, contohnya seperti ini. Nih yang S1, S3, kemudian S1-nya itu 0. Tapi agar kan akar 0 ini hasilnya imajiner jadinya. Jadi diubah 0 ini menjadi epsilon untuk mendapatkan nilai yang menjadi seperti yang gambar sebelah kanan ini. Lalu sama seperti contoh sebelumnya, di tabel root ini ada 2 perubahan sehingga sistemnya tidak stabil. Lanjut, kasus khusus yang kedua, di mana bila ada baris di tabel root bernilai 0 semua, maka hal ini menunjukkan adanya pasangan akar yang bermagnitud sama tapi berbeda tanda atau akar real atau akar imajiner sekawan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di S3-nya itu 0 dan 0. Untuk menggantikan 0-nya ini dibuat persamaan dari baris yang di atasnya, yaitu 2S pangkat 4 plus 48S pangkat 2 min 50. Nah, PS ini diturunkan menjadi ini 8S pangkat 3 plus 96S. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke S3, kemudian dicari sampai S0. Nah, dan ini perubahannya hanya 1, tapi tetap juga sistem tersebut tidak stabil.